Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas apa ya? Kembali lagi bakal ngebahas tentang si mesin bebek yang emang udah kagak rasional. Spesifikasi kagak rasional, harga kagak rasional. Kemarin kan Ripan udah ngebahas si Daytona Wibu Nah sekarang Ripan belum kelar nih. Ternyata ada Lord dari semuanya. Ya meskipun kembali lagi belum bisa nyaingin si Suzuki Shogun. Yang dimana Ripan bakal ngebahas tentang si Takegawa yang memiliki gen dari teknologi Ducati. Ya meskipun CBR 150 sama R15 juga punya teknologi Ducati, yang dimana punya teknologi fitur klotok seperti dry clutch-nya Ducati. Anjay, maksa bener. Jadi emang mesin ini dibanderol dengan harga yang sangat kagak ngotak, yang dah orang tipes ngibul kagak sadar diri, yang dijual dengan harga hampir 150 juta. Untuk segelondong, bayangin ini harga mesin udah bisa bikin Jet X25R nangis di pojokan. Tapi kira-kira apa yang membuat ini mesin mahal? Apakah ada pada komponen? Apakah ada teknologi? Apakah ada pada bahan? Dan apa sebenarnya alasan spesifik kenapa ini mesin bisa bener-bener harganya kagak ngotak? Ripan juga bakal jelasin tentang sejarah dari ini mesin motor yang emang udah rame dari dulu zaman Ripan bocil. Yang intinya ini ada teknologi dari Ducati yang dipasang di motor bebek yang tenaganya udah kagak usah ditanya. Langsung baik deh kita bahas. Kebanyakan ngebacot di awal, kepanjangan durasi. Kasihan kuota kalian terbatas, anjay. Kalian yang follow IG Ripan nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh bujang. Nah pertama Ripan bakal jelasin dulu tentang sejarah dari Takegawa Desmodromic ini. Jadi Takegawa kagak pernah jualan layang-layang, apalagi UBC lampu. Yang dimana Takegawa mulai dikenal pada tahun 72 sebagai produsen komponen aftermarket berkualitas tinggi untuk motor kecil seperti Honda Monkey, Gloom, dan Super Cub. Teknologi Desmodromic yang mereka terapkan terinspirasi dari Ducati yang mempopulerkan sistem ini pada pertengahan abad ke-20. Siapa di sini yang lahirnya pada pertengahan abad 20? Anjay. What? Nah mungkin kalian lupa deh bertanya-tanya nih bang, Desmodromic itu apa sih? Kayak Itali-Itali gitu ya kedengerannya ya. Apa bisa dimakan tambah jagung? Apa kagak ada bang? Bukan roti ya bujang. Jadi Desmodromic adalah sistem katup yang menggunakan camshaft untuk membuka dan menutup katup tanpa menggunakan pegas. Ini mengatasi kelemahan pegas katup konvensional yang bisa kehilangan akurasi pada putaran tinggi atau biasa kita sebut dengan floating clamp. Nah, mesin Takegawa Desmodromic pertama kali dirilis sebagai opsi performa sebagai motor kecil yang ingin mengoptimalkan efisiensi tenaga dengan teknologi tinggi. Bang, ini kan harganya kan mahal ya. Ketimbang dengan beli mesin ini motor untuk dapetin teknologi Ducati, langsung baik utuh beli Ducatinya. Yang berarti kalau misalkan lu pada masih mikir gitu, berarti kalian masih kaum mendang-mending. Ini bukan orang-orang buat kaum ya. Ini bukan buat orang-orang kaum mendang-mending ya, teleskop. Nah selain itu kita juga wajib tahu dah pastinya tentang spesifikasi mesin Takegawa Desmodromic. Meskipun belum pernah bisa mengatasi ataupun mengungguli mesin dari Lord Shogun kita semua, kapasitas mesin Takegawa tersedia dalam beberapa konfigurasi. Ada 3. Yang pertama ada 150cc yang ada paket entry level dengan fokus pada efisiensi, yang berarti ini masih bisa rada-rada dipakai harian gitu ya. Yang kedua ada varian 181cc, varian menengah dengan performa tinggi untuk balapan, masih aman dipakai balap. Repo kalian kalau misalkannya pakai mesin ini bisa ngejar nasabah yang udah nunggak 8 abad. Lah bang, kalau misalkannya gitu mah reponya downgrade dong. Lah iya juga ya, mesin repo kan pakai turbin pesawat.
Terus yang ketiga ada varian 212 cc dengan varian tertinggi untuk kebutuhan ekstrim. Misalnya bisa dipakai berenang di Palung Mariana ya, meskipun belum bisa sebar-bar dari mesin Suzuki Load Shogun kita semua. Tapi lu pada pasti pernah bertanya-tanya tentang spesifikasi dan dimensi internal tentang nih motor. Nah, pada spesifikasi internal ini motor ada di angka diameter X langkah berada di angka muter-muter langsung baik padahal mah. Diameter X langkah. Ih, ya ilah. Diameter X langkah ada di angka 63 mm kali 57,8 untuk varian 150 cc dan 65 mm kali 63 mm untuk varian 181 cc. Selain itu, kompresi motor ini berada di angka 11,5 untuk pada varian entry dan angka 13 untuk pada varian tertinggi. Bayangin, motor bebek kagak bisa isi pertalit karena kompresinya 13, ketawa terus dah. Wajib pakai Pertamax turbo, emang full senyum kalau misalkan ini pemerintah ada visi misi buat masyarakatnya. Lu pada kagak usah ketergantung sama bahan bakar pertalit yang dimana kompresi motor kalian kan harus tinggi. Harusnya pemerintah inisiatif buat seluruh motor bebek di Indonesia mesinnya diganti dengan Takegawa Desmodromic biar semua user bebek di seluruh Indonesia tidak ketergantungan dengan pertalit subsidi dan otomatis semua orang bakal pakai menggunakan Pertamax turbo. Mantap emang kalau misalkan yang ngojol pakai Desmodromic, kocak ya. Itu emang sistem pendingin pada ini motor bisa menggunakan liquid cooled atau oil cooler dengan radiator khusus yang mendukung operasional mesin pastinya pada RPM tinggi tanpa resiko overheating. Kagak ada tuh istilah nanti panas mesin yang bikin paha kebakar kayak dipepes. Lalu yang paling penting ada di Peltrain atau Desmodromic yang menggunakan bahan katup dengan bahan titanium. Langsung baik katup titanium, kagak usah muter-muter dengan camset berbahan baja karbon tinggi. Teknologinya maju, bahannya juga maju. Pola pikir kita yang lihat nih video yang malah mundur ngatain mesin bebek kok ratusan juta. Selain itu, sistem ini memungkinkan mesin mencapai RPM lebih tinggi dengan minim getaran. Kagak ada ya Pak ya getaran-getaran kayak mesin Tiger ataupun si IR6N lah. Itu bikin motor apa vibrator kok bergetar. Biasanya cewek yang demen-demen bergetar apa sih? Sebenarnya ada banyak keunggulan yang sebenarnya ini bisa mengatasnamakan atas alias STNK, BPKB, dan TKKBN. Anjay, kemana-mana ada ngomong. Sorry guys. Sebenarnya ada banyak alasan selain dari teknologi Desmodromic. Ada material yang digunakan pada mesin ini yang begitu banter yang sebenarnya emang kagak bakal ada keluhan crankcase pecah kayak motor-motor zaman sekarang. Baru sebulan crankcase udah pecah, kocak emang. Material premium adalah kunci utama dari mesin Takegawa. Karena kalau misalkannya mesin dengan performa tinggi pakai material kocak yang ada nanti malah banyak drama di jalan. Bikin tukang bengkel gemah ripah lojinawi. Pertama, pada bagian blok silinder terbuat dari aluminium billet dengan lapisan keramik untuk meningkatkan disipasi panas dan pastinya meningkatkan durabilitas. Selain itu, pada bagian kepala silinder kombinasi aluminium CNC dengan beberapa komponen berbahan titanium untuk bobot ringan dan ketahanan tinggi. Selain itu, piston lupa berbahan aluminium silikon dirancang untuk menahan tekanan tinggi pastinya. Ini yang paling penting pada bagian camshaft dan rantai katup baja karbon tinggi untuk ketahanan terhadap deformasi akibat gesekan dan panas. Aluminium CNC, aluminium billet, piston lupa, baja karbon. Emang ini motor udah siap dipakai tempur dah buat mengarungi alam samudra segitiga Bermuda. Anjay, ada baik lu mah. Dari materialnya saja kita sudah bisa menilai kalau misalkannya ini motor bener-bener dengan komponen mesin premium. Kembali lagi, meskipun belum pernah bakalan bisa buat ngungguli Load Shogun kita semua. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, selain itu, selain dari keunggulan material, pastinya ada teknologi yang tertanam dalam mesin ini yang membuat ini mesin motor spesial dan juga harganya juga sebenarnya spesial. Yang pertama adalah Desmodromic Peltrain.
yang dimana membuka dan menutup katup secara mekanik. BTW ini Ripan ngomongin teknologi ya, yang dimana valve train ini memberikan kontrol presisi pada waktu buka tutup katup. Yang kedua itu menghilangkan floating valve seperti yang Ripan bilang tadi, katup ngambang pada RPM tinggi. Masalah yang sering muncul di motor bebek yang malah dimodifnya tuh akal-akalan, yang kalau misalkannya motornya rusak malah nyalahin produsen motor yang pada malu pada gak bisa ngoprek. Jadi sebenarnya ini adalah solusi yang dimana Desmodromic valve train buat kalian yang suka dengan motor tapi ogah buat ngoprek. Kagak usah dioprek bujang, udah kenceng. Selain itu, porting dan aliran udara pada mesin Desmodromic ini dirancang secara khusus untuk memastikan aliran udara optimal ke ruang bakar yang meningkatkan efisiensi pembakaran. Jadi emang udah ada penyempurnaan pada bagian head Desmodromic ini, atau kalau misalkannya biasa kita bilang udah di porting polish. Karena banyak mesin-mesin pabrikan konvensional yang digunakan untuk kebutuhan komersial, no motion mesin biasanya tuh pada bagian headnya tuh masih ada coran-coran yang belum rapi. Nah ini tidak berlaku pada mesin Takegawa Desmodromic. Selain itu, manajemen termahal pada radiator khusus dengan pompa air yang lebih kuat dibandingkan mesin standar. Pompa oli maksudnya, yang memastikan suhu mesin tetap ideal bahkan pada kondisi ekstrim. Yang sebenarnya mah ini kembali lagi kepada varian mesin yang kalau misalkannya kalian pengen beli. Tergantung kompresi juga, karena kompresi motor makin tinggi yang pastinya motor bakal makin panas juga. Kagak lucu kalau misalkannya pakai motor kompresi maksimal ada di angka 14 dipakai buat harian, apalagi ngojol. Meskipun abang-abang ngojol sekarang malah kagak ngotak pakai moge pakai Dugati. Dailah. Selain itu ada pada harga yang sebenarnya mah udah Ripan tadi spill ada di angka 156 jutaan, yang emang ini dikutip dari web yang ngejual ini mesin di Indonesia. Ini segelondong, tapi kalau misalkannya kita lihat nih, harga mesin ini emang sebenarnya cukup tinggi. Sebenarnya sih kalau kata Ripan ya, emang tinggi, bukan cukup lagi. Karena emang produksinya itu terbatas dan komponennya berkualitas dan premium. Yang namanya bahan premium kagak belak-belakan diproduksi. Misalnya pada varian untuk 150 cc ada di angka 25 juta hingga 30 juta. Dan varian 181 cc ada di angka 35 juta hingga 40 juta. Dan varian 220 cc ada di angka 45 juta hingga 50 juta. Harga tersebut mencakup paket lengkap dengan radiator, head, camshaft, isian, piston sesuai dengan konfigurasi. Yang dimana bang katanya 150 juta. Ini kalau misalkannya ada di angka ini, itu tanpa bagian crankcase atau hanya pada bagian blok seher dan headnya saja. Karena kalau misalkannya dikutip dari webnya, ternyata Takegawa juga memberikan set full isian tinggal pasang yang harganya emang seharga ZX 25R, yang bahkan malah lebih mahal, yang pastinya no motor malah bikin mojok di pojokan. Buset. Aduh, 4 silinder harganya kalah sama spesifikasi motor bebek. Dailah. Nah selain itu, selain mungkin kalian jadi iya apa sih udah kagak jelas dong ngomong. Selain itu, tadi Ripan juga udah jelasin secara amburadul tentang spesifikasi keunggulan material dan bahan yang digunakan dari mesin Takegawa ini, yang sebenarnya kalian sendiri juga udah bisa ngerepresentasiin alasan kenapa ini harga mesin mahal. Tapi Ripan bakal jelasin lagi secara lebih subjektif alasan kenapa ini mesin bisa mahal. Yang pertama karena teknologi eksklusif. Teknologi Desmodromic jarang ditemukan pada mesin kecil yang biasanya hanya ada pada motor besar ataupun di moge. Seperti Ducati Gale, apa sih? Seperti Ducati Panigale. Selain itu, material premium pada komponen berbahan titanium, aluminium billet dan baja karbon membuatnya tahan lama dan ringan. Tahan lama, kuat dan ringan udah paling jadi keunggulan anak motor kita semua. Selain itu, ada pada produksi terbatas yang dimana mesin ini dirancang untuk kalangan tertentu yang pastinya bukan buat kaum mendang-mending. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Seperti pembalap ataupun modifikator yang ingin membawa performa motor ke level tinggi. Misalnya buat mini GP, motor monkey, ataupun bebek modif. Kocak kalau misalkannya pakai nih motor baru start, baru nyalain mesin udah langsung finish duluan, yang pada mah balapannya belum apa sih kagak nyambung gak ilah. A few moments later. Lalu yang keempat ada pada manufaktur yang presisi seperti yang tadi Ripan. Kalau misalkannya motor umum, motor konvensional, pada bagian finishing masih ada cor-coran yang kagak rapi
nih, misalnya pada bagian head in dan X clap. Tapi kalau misalkan ini pada Desmondromic, diperhatikan pada bagian quality controlnya yang presisi. Semua komponen dirakit menggunakan mesin CNC dengan toleransi yang sangat rendah, yang memastikan presisi dan kinerja yang maksimal, anjay. Jadi kalau misalkannya kita lihat ya, ini kalau misalkannya ini mesin gitu ya, adalah simbol dari perpaduan teknologi yang tinggi, inovasi dan performa. Ya meskipun harganya juga mahal banget, bukan sedikit mahal lagi bujang. Ini yang ketik naskah, buset lu, gua tabok juga ada ilan. Mesin ini memberikan pengalaman unik bagi pengguna motor kecil yang menginginkan performa layaknya motor balap. Jangan belak-belakan bore up kagak jelas terus arogan di jalan. Pakailah ini mesin motor. Bayangin kalau misalkan lu pada pakai motor bebek dengan mesin Desmondromic, bisa ngejar X-Max sambil wheelie. Kalau misalkan ngejar KLX, CRF, WR bisa sambil salto ataupun main PS di speedometer. Makasih banyak. Tuh ya nona, tapi air.